Sobat Komsos? Masih ingatkan dengan liputan Komsos ke stasi Santo Fransiskus Sibura-Bura? Semoga Sobat Komsos kalian sudah menonton liputannya ya. Nah, seperti biasa, kali ini tim Komsos bersama Frater CMM dan Donatur, Kak Sandora, berkunjung ke stasi Santo Stefanus AMD, Paroki Santo Yosef Pandan. Liputan kali ini merupakan lanjutan dari kunjungan kita sebelumnya nih Sobat Komsos. Jadi, tujuan utamanya masih seputar pemberian benda-benda rohani dari para donatur kita. Wah, luar biasa ya Sobat Komsos. Dengan menempuh perjalanan kurang lebih 12 menit, akhirnya kami sampai di Gereja Santo Stefanus AMD. Banyak umat yang hadir dan sudah menunggu di dalam gereja. Sembari menunggu persiapan perayaan Ekaristi, sementara umat dilatih untuk bernyanyi dari Mada Bakti yang dipandu oleh Frater Sipri CMM, sekaligus juga pembagian masker kepada seluruh umat, yang dibantu juga oleh tim Komsos. Ya, di masa pandemi COVID-19 ini, kita memang harus benar-benar memperhatikan protokol kesehatan. Perayaan Ekaristi Kudus ini dipimpin oleh Pastor Bartolomeus Sihite Projo. Dalam khotbahnya, Pastor menekankan untuk tidak jemu-jemu berbuat baik. Tuhan mengundang dan mengajak kita untuk tinggal dalam cinta kasih-Nya. Kita harus mengenakan Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari, karena ketika kita mengenakan Kristus, maka kita dapat tinggal bersama Dia, menabur benih cinta dan kebaikan. Terlebih-lebih kepada pengurus yang akan dilantik pada kesempatan ini, agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan serta penggembalaan umat di stasi ini. Istimewanya juga bahwa hari ini kita akan menerima, memperoleh barang-barang kudus dari donatur kita yang selalu memperhatikan kita di paroki dan di stasi-stasi. Maka semua syukur ini, semua kebahagiaan dalam Tuhan ini, kita satukan dalam perayaan Ekaristi ini. Mari kita mohon ampun atas kekurangan kesalahan kita, dan kita mohon pengampunan dari Allah Bapa yang Maha Rahim. Nah, hari ini adalah momen yang sangat istimewa di Gereja Santo Stefanus AMD nih Sobat Komsos. Karena pada hari ini ada pembaptisan bayi, juga pelantikan Dewan Pengurus Stasi Inti. Setelah homili, dilanjutkan dengan pemberkatan air yang akan digunakan untuk membaptis anak-anak Allah. Ada sebanyak 9 orang anak yang akan dibaptis. Kita semua pasti tahu bahwa pembaptisan adalah sakramen pertama dan mendasar dalam gereja Katolik. Sakramen baptis merupakan tanda dan sarana yang mengungkapkan iman akan Yesus Kristus, dan yang menerimanya akan menjadi anggota gereja, tanda pengampunan dosa, dan memiliki karunia atas hidup baru. Semoga anak-anak ini kelak akan menjadi anggota gereja Katolik yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan, memperoleh rahmat pengudusan yang membuat mereka semakin percaya kepada Allah, berharap kepadanya dan mencintainya, menghayati hidup di bawah bimbingan dan dorongan Roh Kudus, juga sanggup bertumbuh dalam kebaikan. Badai nama, Baono, Baehehani Amoni. Amin. Baehehani Amoni. Baehehani Amoni. Baehehani Amoni. Baehehani Amoni. Amin. Katola lapan raga ia fau dede. Amin. Loalangi sila ambo fa bele noibe fahna wa dede basoiniha bawa tumbu nononia sia samesa. Amin. Upacara wanasan yang Amoni Andre no awai. Semoga Allah Bapa Maha Bijaksana membimbing para Bapak Ibu. Berdoalah saudara terkasih supaya persembahan kita ini berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Setelah acara pembaptisan, perayaan Ekaristi kembali dilanjutkan. Tidak ketinggalan juga OMK di stasi Santo Stefanus menyumbangkan sebuah lagu rohani yang diiringi dengan petikan gitar. OMK-nya aktif ya Sobat Komsos, panutan nih buat kita. Matamu nampak benih.
Terdengar pesan indah, namun kami lemah. Terbawa gelombang masa kini. Kami minta doamu pada Bapa, oh Bunda pembantu abadi. Setelah pembaptisan, dilanjutkan dengan pelantikan pengurus DPSI baru periode 2020 sampai 2023. Sebelum pengukuhan, diawali dengan pengucapan janji oleh para pengurus gereja yang baru. Kita berharap agar para pengurus gereja yang baru dilantik ini dapat menjalankan tugas pelayanan mereka dengan segala pengetahuan yang mereka miliki, serta dapat menjalankan dengan hati yang murni, sama seperti Yesus yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudara terkasih dalam menjalankan tugas ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maka mari kita berikan aplaus kepada mereka. Mari kita dukung mereka, mari kita bantu mereka secara bersama-sama untuk menunaikan melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini. Hari ini setelah resmi mereka dilantik, dan pada hari ini juga akan diserahkan kepada pastor, dan pastor akan menyerahkan secara simbolik lagi kepada pengurus yang baru saja dilantik pada hari ini. Tugas dan tanggung jawab ini untuk periode berikutnya 2020 sampai 2023. Semoga belas kasih penyertaan Tuhan yang menyertai kalian semua, terlebih-lebih lektor, sublektor DPSI di stasi ini, dan Tuhan memberkati. Amin. Amin. Sebelum penyerahan benda-benda rohani yang dibawa oleh para donatur, terlebih dahulu benda-benda rohani ini diberkati oleh pastor. Terdapat 35 buah mada bakti, buku tata perayaan sabda hari Minggu dan masa khusus, buku Mazmur tanggapan dan Haleluya, kain altar, lilin dan tempat lilin, tempat air suci, 14 gambar jalan salib dalam gereja, patung Bunda Maria, dan sebuah lemari kecil. Ada bacaan pada hari Minggu, ada Mazmur tanggapan, ada mada bakti, ada jalan salib, ada patung, ada penutup altar, dan ada tempat lilin beserta lilin. Telah diserahkan kepada pastor, dan ini akan diserahkan kepada lektor untuk dipakai di stasi kita ini. Terima kasih kepada donatur kita. Ucapan terima kasih juga disampaikan para donatur yang diwakili oleh Frater Agus CMM kepada umat di stasi AMD atas penerimaan benda-benda rohani ini, sekaligus menjelaskan pemakaian benda-benda rohani tersebut. Yang ada pada saat ini ada mada bakti 35 buah. Semuanya saya sudah beri nomor urut nomor 1 sampai 35. Di dalam ini ada stempel nama stasi. Maka diharapkan ini tinggal di gereja. Bila mana ada yang membawa ke rumah pasti akan ketahuan ini. Nampak ya? Oke. Ada 35 buah. Caranya ada lemari kecil. Pastor Bartolomeus Sihite Projo berharap agar suatu hari gereja ini akan berkembang. Maka secara bertahap akan mulai penataan, baik itu dalam tata perayaan tanpa imam, perayaan dalam masa khusus dan masa biasa, serta hal lainnya yang diperlukan demi pengembangan gereja kita ini. Maka pelan-pelan diharapkan kepada pengurus gereja untuk mengatur jadwal kapan ibadah dalam bahasa Nias dan bahasa Indonesia agar lebih tertata dan teratur. Ganti bahasa Nias, bahasa Indonesia, bahasa Nias, bahasa Indonesia. Maka semua untuk itu sudah dibenahi, dilengkapi. Maka untuk ke depan, baik Sobat Komsos yang terkasih, Gereja Santo Stefanus AMD ini memang cukup sederhana. Terlihat dari bangunannya dengan ukuran panjang 12 meter dan lebar 8 meter. Di dalam gereja ada 7 baris kursi di sisi kiri dan kanan. Ketika menyambut tubuh dan darah Kristus, umat sedikit berdesakan ketika akan maju ke depan, karena lokasi sekitar altar memang cukup sempit. Gereja ini sudah berdiri sekitar 10 tahun lamanya, dan awalnya umat di sini berpindah-pindah tempat atau lokasi ibadah, karena belum memiliki tanah untuk membangun gereja secara permanen. Maka pelan-pelan umat di stasi ini mulai mendirikan bangunan gereja sejak tahun 2010 yang lalu. Ada sebanyak 43 kakak yang terdaftar di Gereja Santo Stefanus AMD ini, yang didominasi oleh suku Nias dan suku Batak.
Semoga saja ada orang-orang baik yang tergerak hatinya untuk meringankan beban dalam hal pembangunan stasi Santo Stefanus ini demi pengembangan gereja dan umat Allah. Mudah-mudahan bisa. Ucapan syukur dan terima kasih disampaikan oleh Bapak Lektor, Bapak Theophilus Talijanolo Telambanua, mewakili seluruh umat di stasi ini atas perhatian para donatur dengan memberikan benda-benda rohani di gereja ini. Tidak lupa juga limpah terima kasih disampaikan oleh Pastor Bartolomeus Sihite Projo kepada para donatur yang tiada henti untuk memperhatikan stasi di Paroki Santo Yosef Pandan ini. Dan semoga Tuhan yang membalas semua kebaikan para donatur kita ini. Perayaan hari ini diakhiri dengan makan siang bersama. Tim yang memperhatikan kami di tempat ini senantiasa dirahmati Tuhan, dilindungi Tuhan, dan sukacita semakin melimpah dalam kehidupan Kasandora bersama keluarga. Kita juga berterima kasih, bersyukur bersama kehadiran frater kita yang selalu memperhatikan kita, Frater Sipri yang memperhatikan di stasi-stasi, dan secara umum, secara general Frater Agus dan Frater Robi, semua frater-frater CMM yang ada di tempat kita selalu memperhatikan kita di paroki dan stasi-stasi ini. Semoga kita tetap mendukung mereka, mendoakan mereka, dan terlebih-lebih supaya anggota CMM semakin bertambah dan mereka semua diberkati Tuhan dalam tugas, tanggung jawab, dan pelayanannya. Untuk itu, terima kasih untuk kita semua. Semoga kita semakin hari, semakin ke depan, semakin berkembang, dan berada dalam lindungan Tuhan. Sertamu dan sertamu juga, saudara-saudari sekalian, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra. Terima kasih untuk penonton setia kami yang selalu mendukung karya dan pelayanan kami. Tetap nantikan liputan-liputan menarik lainnya dari kami Komsos Santo Yosef Pandan. Jangan lupa untuk dukung terus ya. Kami undur diri, Tuhan memberkati. Salam Komsos.